Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to MSA 93 channel. Dalam video kali ini saya akan membagikan informasi tentang agama Bahai. Bagaimana kelengkapan beritanya? Simak terus sampai habis ya guys, agar kalian tidak gagal fokus. Jangan lupa guys, subscribe sebelum disekat, like sebelum di portal, tekan loncengnya sebelum di isoman. Komen sebelum komen itu dilarang ya guys. Oh iya guys, share juga ya video ini supaya wawasan kita bertambah. Agama Bahai menjadi perbincangan publik usai mendapatkan ucapan selamat Hari Raya dari Menteri Agama Yakut Kholil Koumas alias Gus Yakut. Banyak orang bertanya-tanya mengenai apa itu agama Bahai, asal-usul agama Bahai hingga jejak agama Bahai di Indonesia. Berikut beberapa fakta seputar agama Bahai yang mendapatkan ucapan selamat Hari Raya dari Gus Yakut. Lahirnya agama Bahai tak lepas dari seorang saudagar dari kota Shiraz, Iran, bernama Syed Mirza Ali Muhammad. Ia kemudian mendapuk dirinya dengan gelar Sangbab, yang artinya gerbang. Pada tanggal 23 Mei tahun 1844, Sangbab yang berusia 25 tahun mengakui menerima wahyu dari Tuhan. Ia melakukan gerakan keagamaan bernama Bab. Gerakan keagamaan Bab ini menyebar ke seantero kerajaan Persia kini Iran pada masa itu. Para pemuka agama Islam pada masa itu menentang. Gerakan Bahai ketika itu mendapat banyak tantangan dari para pemuka agama Islam di sana. Sangbab akhirnya meninggal dieksekusi mati pada 1850 di lapangan Tabriz pada usia 30 tahun. Bersamaan dengan itu 20.000 pengikutnya juga dieksekusi mati. Sebelum wafat, Sangbab menyatakan, kedatangannya sebagai nabi untuk menyiapkan seorang nabi yang disebut sebagai perwujudan Tuhan. Menurutnya, ajaran yang akan dibawa oleh utusan Tuhan berikutnya jauh lebih besar. Orang yang dimaksud Sangbab bergelar Baha'u'llah yang berarti kemuliaan Tuhan. Baha'u'llah bernama lengkap Mirza Usain Petik Terbalik Ali Nuri. Ia merupakan putra pasangan Mirza Bauk dan Hadijih Hanum yang lahir pada tanggal 12 November tahun 1817. Mirza Husain lahir di Teheran, Iran dari keluarga bangsawan. Bapaknya seorang menteri masa kerajaan Persia. Ia adalah pengikut Bab sejak 1845 atau setahun setelah kemunculan gerakan keagamaan ini. 3 tahun setelah Bab dieksekusi, Mirza diasingkan ke Baghdad. Baha'u'llah menerima wahyu pada 1953. Satu dekade kemudian, pada 1863, ia mulai memproklamasikan diri sebagai pembawa wahyu. Setelah dari Baghdad, Baha'u'llah dipindahkan ke penjara di Istanbul, ibu kota kerajaan Ottoman kini Turki. Terakhir ia dipenjara di daerah terpencil di kota Akka, Israel hingga meninggal dunia. Makam Baha'u'llah di kota Akka Israel itu kini telah dibangun menjadi tempat suci agama Bahai, kata Humas Masyarakat Bahai Indonesia. Meski belum diakui sebagai agama dalam KTP, Bahai diakui keberadaannya oleh pemerintah berdasarkan Surat Menteri Agama No. 450/1581 SJ tanggal 27 Maret tahun 2014. Dalam Surat Menteri Agama itu, Bahai termasuk agama yang dilindungi sesuai ketentuan Pasal 29, Pasal 28E, serta Pasal 281 UUD 1945. Agama Bahai bukan percabangan agama lain. Seperti dikutip dari laman Kemenak, penegasan eksistensi agama Bahai sebagai sebuah agama independen ini tertuang dalam seminar hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tanggal 22 September tahun 2014. Agama Bahai ini diketahui merupakan agama baru yang bukan percabangan agama lain. Konsep ajaran agama Bahai memiliki ciri khas yang berbeda dengan konsep keagamaan di dalam Islam. Begitu pula dalam tata cara peribadatan.
Meskipun tampaknya memiliki kesamaan dengan peribadatan Islam, seperti sembahyang, puasa, ziarah, dan lainnya, pada praktiknya tata cara peribadatan yang mereka lakukan sama sekali berbeda. Para penganut Bahai mengerjakan sembahyang sebanyak 3 kali dalam sehari. Kiblat yang dijadikan sebagai arah sembahyang pun berbeda dengan umat Islam. Umat Islam menghadap ke arah Ka'bah, sedangkan umat Bahai bersembahyang menghadap barat laut kota Akka Haifa. Hari raya umat Bahai juga berbeda dengan Islam. Kendati demikian, sejarah lahirnya ajaran Bahai tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Pendiri ajaran Bahai, yaitu Baha'u'llah, merupakan penganut agama Islam sebelum ia menisbatkan diri sebagai utusan Tuhan. Yaqut lantas menjelaskan dasar kehadirannya di acara komunitas Bahai. Yaqut mengutip UU PNPS nomor 1 tahun 1965 sebagai dasar ucapannya tersebut. Yaqut memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia menerangkan, dalam konstitusi Indonesia, tak dikenal istilah agama, diakui. Konstitusi kita tidak mengenal istilah agama, diakui, atau tidak diakui, juga tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Hal ini bisa dirujuk pada UU PNPS tahun 1965 tersebut, kata Yaqut lewat pesan singkat. Yaqut menegaskan kehadirannya di acara komunitas Bahai semata-mata dalam konteks untuk memastikan negara menjamin kehidupan warganya. Hal itu ditegaskan Yaqut sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Negara harus menjamin kehidupan seluruh warganya. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, ujar dia. Oke gas, sudah jelas belum tentang agama Bahai? Sampai sini dulu berita yang lagi viral saat ini. Sampai jumpa lagi di video viral selanjutnya, ya gas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.